Firman Tuhan hari ke-17, 17 Januari 2025, Mazmur pasal 118, ayat 14, perikop, doa syukur atas kemenangan. Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-17, tanggal 17 Januari 2024, diambil dari kitab Mazmur pasal 118, ayat yang ke-14, dengan perikop doa syukur atas kemenangan. Sebagai nats atau ayat, saya coba mengambil dari 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia setiap hari, dan bahasa Batak Siganupani. Demikian firman Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Ia telah menyelamatkan aku. Dalam bahasa Batak Siganupari, Jahovado mambahet ahu gabi margu, ibanado napaluahon ahu. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kemudian bacaan pagi diambil dari kitab Yosua pasal 11 ayat 16 sampai dengan 23. Daerah yang direbut Yosua. Kalau kita lihat sedikit cuplikan, Yosua membuat semua daerah Amori, baik pegunungan, kaki gunung di utara dan selatan, seluruh wilayah Goisen, lembah Jordan, dan luar daerah pegunungan gundul selatan Edom, sampai utara Bad-Gaad, di lembah Libanon selatan gunung lama sekali Yosua berperang dengan raja-raja daerah itu. Akhirnya ia menangkap dan membunuh mereka semua. Dan catatan di sini adalah semua kota di seluruh daerah itu tidak ada membuat perjanjian persahabatan dengan Israel, kecuali Gibeon, bangsa Hewi, itu membuat perjanjian dengan Yosua, dan waktu mengalahkan Amori juga Gibeon dan Israel bekerja sama. Nah, di alam ayat 20, Tuhan membuat mereka berkeras hati untuk berperang dengan Israel. Jadi Tuhan bisa menciptakan orang itu keras hatinya supaya semua bisa dilumpuhkan oleh Israel. Ini adalah perang psikolog, ya. Apabila orang menantang, tentu yang lain pasti akan melenyapkan lawannya yang masih menantang. Seandainya mungkin mereka menyerah, mungkin akan lain ceritanya, ya. Tapi karena menantang, maka dia dilenyapkan. Nah, ini adalah merupakan rencana dan strategi daripada Tuhan Allah. Nah, kemudian kita lihat ada di sana bangsa raksasa, itu dinamakan kaum Enak, ya, di pegunungan Hebron, Debir, ya, Anab, dan seluruh pegunungan Yehuda dan Israel. Jadi mereka berada di pegunungan, orangnya besar-besar seperti raksasa, ya.
tidak seorang pun bangsa Enak ya diberikan hidup, semua dibunuh. Tidak seorang pun ya dari bangsa Enak ya di atas atau diberikan hidup. Seluruh negeri itu direbut oleh Yosua atas perintah Tuhan kepada Musa, lalu diberikan kepada Israel menjadi negeri mereka. Negeri itu dibagi-bagi dan setiap suku mendapat satu bagian. Bangsa Israel berhenti berperang. Jadi setelah tanahnya dibagi-bagi oleh bangsa Israel, maka mereka berhenti berperang. Dan dalam membagi tanah pun ada sistem di Israel, sehingga tidak ada yang merasa, wah buat saya daerah kering, buat saya daerah basah. Tidak ada. Nah, cara Yosua membagi tanah di Israel adalah dipetakan semua tanah, dibagi misalnya 11 suku atau beberapa bagian, tapi suku Lewi itu tidak kebagian ya, karena Lewi itu adalah khusus sebagai imam. Nah, dalam pembagian tanah ini pun caranya Yosua memang hebat. Semua dipetakan tanahnya. Setelah dipetakan, diambil nomor-nomor dari peta-peta tersebut, baru diundi. Jadi siapa yang mendapat yang lebih baik atau yang kurang baik, nah itu sesuai dengan undi. Jadi jujur dan adil. Itulah cara bagian tanah. Nah, jadi setelah mereka berperang, maka mereka tinggal membagi tanah dan tidak bertempur lagi. Kemudian bacaan malam diambil dari Roma pasal 3 ayat 27 sampai 31. Bagaimana Allah memungkinkan manusia berbaik dengan Dia? Bagaimana? Nah, di sini dikatakan orang ya diingatkan berbaik kembali dengan Allah bukan karena ia melakukan apa yang tercantum dalam hukum agama Yahudi. Tidak. Melainkan karena ia percaya kepada Yesus Kristus. Jadi berbaik dengan Allah bukan karena hukum-hukum Yahudi. Karena kita tahu walaupun hukum-hukum itu diturunkan oleh Tuhan Allah kepada Yahudi, tetap saja mereka berontak, protes, berbuat macam-macam ya. Bahkan menyembah berhala. Makanya mereka sampai terbuang di Babel 70 tahun. Karena tidak setia kepada Tuhan. Jadi bukan karena hukum-hukum. Jadi berbaik Allah dengan Israel, Yahudi, bukan karena hukum-hukum agama Yahudi. Tetapi karena percaya kepada Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan juru selamat. Nah kemudian orang diingatkan bahwa berbuat baik kembali dengan Allah bukan karena ia melakukan apa yang tercantum dalam hukum Yahudi, tapi percaya kepada Yesus. Dan dikatakan Allah hanya satu. Allah Yahudi dan Allah bangsa lain. Jadi bukan berbeda Allahnya Arab dan Allahnya Yahudi atau Allahnya bangsa lain. Itu hanya satu. Kalaupun dalam akhirat ini seolah berbeda Allahnya Yahudi dengan Allah bangsa lain, itu hanya paradigma. Namun pada kenyataannya di sini dikatakan Allah satu. Allah Yahudi dan Allah bangsa lain. Bangsa lain ya semua manusia di seluruh dunia selain Yahudi. Nah kemudian dan hal ini pun hanya karena iman percaya bisa berbaik dengan Allah ya. Juga bangsa lain dengan Allah karena percaya. Nah, kita ambil catatan. Apa catatan kita? Yesus bukan membuang hukum agama Yahudi. Jadi karena tadi dikatakan berbaik dengan Allah bukan karena hukum agama, seolah-olah
hukum agama dibuang. Bukan. Yesus tidak membuang hukum agama. Ya. Nah, tetapi justru percaya pada Dia dan menghargai hukum Yahudi. Jadi artinya tetap percaya kepada Yesus dan tetap yakin pada perjanjian lama. Karena itu pun masalah komunikasi dengan Tuhan Allah. Jadi bukan membuang hukum Yahudi, tetapi percaya kepada Yesus dan menghargai hukum-hukum Yahudi itu. Kemudian mengapa harus percaya kepada Yesus? Ini yang pertanyaan yang sangat mendasar bagi kita. Kenapa harus percaya kepada Yesus? Bahwa Dia adalah Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mengatakan mengapa percaya kepada Yesus, karena Dia adalah Allah yang sejati. Itu jawabannya. Kenapa Dia Allah yang sejati? Ya kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa melalui Aku, tidak ada sampai kepada Bapa. Datang Filipus, ditanya, tunjukkan kepada kami Bapa itu, supaya kami puas. Nah, ini Filipus. Yesus menjawab, Filipus, ternyata kau belum kenal siapa saya. Ini tegas dikatakan Yesus. Jadi kita juga manusia ini memang gak kenal siapa itu Yesus ya. Nah, bahkan kita mengatakan diperanakkan itu anak itu bukan Tuhan. Nah, sekarang Filipus ditanya, ternyata kau Filipus tidak kenal kau siapa saya yang sebenarnya. Yesus mengatakan sebelum Dia naik ke surga. Kemudian dikatakan oleh Yesus, melihat saya sama dengan melihat Bapa. Selesai sudah. Berarti Yesus sama dengan Bapa. Ya. Tidak mungkin melihat manusia sama dengan melihat Allah. Ya. Atau melihat sekolah sama dengan melihat Yesus. Tidak. Melihat saya sama dengan melihat Bapa. Ini kata Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Nah, kalau dilihat lagi dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya Firman. Firman itu bersama dengan Allah. Nah, Firman itu adalah Allah. Nah, Yesus adalah Firman yang turun ke bumi. Kenapa Yesus Firman? Karena Dia berfirman melalui malaikat ya, Gabriel. Diyakinkan kepada Maria. Maria, kamu akan melahirkan seorang anak namanya Yesus, dan dia sebagai anak Allah. Jadi firman yang mengatakan kalau dia jadi anak, bukan hubungan biologis, bukan ya. Kalau kita mempelajari dengan firman ini, maka jelas bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, kemudian waktu dibaptis Yesus itu dikatakan bahwa ya, inilah anak kesayanganku, kata Allah dari surga waktu langit terbuka. Inilah anak kesayanganku, kepadanya aku berkenaan dan Dia menyenangkan hatiku. Jadi kalau kepada Yesus Allah sudah berkenan dan Yesus mengatakan melihat Dia sama yang melihat Allah, siapa lagi yang ragu? Saya mohon kepada teman-teman, jangan pernah ragu lagi. Kalau Yesus itu sama dengan Allah, sama dengan Roh Kudus, itulah Trinitatis atau Tritunggal. 3 tapi 1 kesatuan. Sama dengan tubuh manusia. Terdiri dari panca indera, alam bawah sadar, tapi dia tidak berbeda. Panca indera itu ya otak, jantung itu jadi satu di dalam tubuh. Demikianlah Kristus, demikianlah Yesus. Ya. Tidak terpisahkan. Jadi jangan seolah itu dipisahkan. Ini anak, ini Bapa, tidak. Ya. Demikianlah teman-teman. Nah kemudian ayat ini ya
menegaskan bahwa Yesus disebut sebagai firman, memiliki esensi yang sama dengan Allah. Jadi karena firman itu Allah, Yesus itu adalah firman, itu esensinya sama dengan Allah. Dengan demikian, Yesus adalah Allah bukan hanya doktrin, melainkan kebenaran yang diwahyukan dalam kitab suci dan menunjukkan kedalaman hubungan di antara Yesus dan Bapa dalam Tritunggal. Nah, dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 dikatakan, ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi Ia, atau Yesus, ya, meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata. Jadi Yesus meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, katakan begini, ya, jangan takut. Aku, dalam kurung Yesus, adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Dikatakan lagi, aku, itu dalam maksudnya Yesus telah mati, namun lihatlah aku, atau Yesus, hidup kembali, ya, dan selama-lamanya. Dan aku, atau Yesus, memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi sudah jelas, Dia memegang kunci kerajaan maut. Siapa lagi kalau bukan Allah? Nah, itulah yang bisa kita lihat dalam bacaan malam. Jadi pengangkatan Yesus sebagai Allah sudah sangat jelas dalam Alkitab, ya. Tidak ragu-ragu lagi bahwa Allah sama dengan Yesus, sama dengan Roh Kudus, dengan sebutan Tritunggal, tiga tapi satu kesatuan. Sama seperti tubuh manusia, punya banyak anggota tapi satu tubuh. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu Mazmur 118 ayat yang ke-14. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, Ia telah menyelamatkan aku. Apa makna dan pesan moral dari perikop ini? Keyakinan yang mendalam akan pengorbanan, ya, dan pernyataan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan umatnya, termasuk di masa-masa sulit. Jadi di sini jelas bahwa Tuhan sumber kekuatan, perlindungan dalam kehidupan sehari-hari, selalu mengandalkan Tuhan. Karena Dia adalah sumber kekuatan dan sumber pertolongan. Kemudian itulah makna daripada ayat ini. Keyakinan yang mendalam akan penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan umatnya, termasuk di masa-masa sulit. Dan itu dijabarkan sebagai Tuhan sebagai sumber kekuatan dan sebagai perlindungan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Dan kemudian apa makna atau apa pesan moral dari ayat tersebut? Kita lihat, pesan moralnya adalah kita diajak untuk menyerahkan segala beban dan kesulitan kita kepada Tuhan. Jangan bimbang dan ragu seperti ombak di laut
terombang-ombang di bawah angin. Kita jangan pernah bimbang dan ragu kepada Tuhan sebagai penolong kita. Nah, dengan landasan ketenangan dan keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja di dalam rancangannya, karena Ia adalah keselamatan yang sejati. Jadi apa yang sudah dirancang oleh Tuhan, kita harus yakin dan tetap percaya dan menganggap baik-baik saja apa rancangan Tuhan, karena Ia keselamatan sejati. Sekarang kita masuk dalam conclusion, yaitu merupakan kesimpulan kita. Saya tetap membuat 3 pertanyaan bagi kita untuk kita jawab. Pertama, apa makna sejati dari ketergantungan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Apa gunanya, apa maknanya ketergantungan kita kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Ini pertanyaan pertama. Sekarang saya katakan, ketergantungan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari ini mencerminkan pengakuan kita akan kedaulatan dan kebijaksanaan Tuhan. Jadi adanya pengakuan kedaulatan dan kebijakan dari Tuhan, maka kita harus tergantung kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian hal ini menunjukkan bahwa kita mempercayakan segala aspek hidup kita, baik dalam suka maupun duka kepadanya. Jadi dalam kita susah, dalam kita gembira, mempercayakan segala aspek hidup kita kepadanya. Itulah merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut. Apa makna sejati dari ketergantungan kepada Tuhan dalam aspek kehidupan sehari-hari? Percayakanlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, dan akuilah Dia dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Itulah merupakan inti daripada kenapa kita bergantung kepada Tuhan dalam aspek kehidupan sehari-hari. Dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan, percayakanlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalan. Jadi Dia akan meluruskan jalan kita dan memperbaiki aspek kehidupan kita. Ini mengingatkan kita bahwa ketergantungan kepada Tuhan dimulai dengan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Dimulai dari pengakuan iman. Di sana kita mulai menjalankan ketergantungan kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah mengaku iman, percaya kepada Yesus, Tuhan Allah dan Roh Kudus, inilah memulai kita tergantung kepada Tuhan. Dengan memulai kepercayaan iman bahwa Dia adalah sumber segala hikmat dan petunjuk dalam hidup. Jadi sumber hikmat dan petunjuk dalam hidup dimulai dengan pengakuan iman percaya kepada Dia. Catatan. Jadi ada catatan bagi kita. Ketika kita melepaskan keinginan untuk mengontrol segala sesuatu,
dan mempercayakan kepadanya, kita akan menulai jalan yang benar dan damai dalam setiap aspek kehidupan. Jadi untuk memulai jalan yang damai dalam setiap aspek kehidupan kita, ketika kita melepaskan keinginan-keinginan untuk mengontrol segala sesuatu dan mempercayakan kepadanya. Jadi kita tidak berhak mengatakan bahwa ini harusnya begini, harus begini, tidak. Tapi percayakan kepadanya, maka disitulah mulainya timbul jalan damai dan menemukan jalan yang benar dalam aspek kehidupan kita. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana cara mengenali suara Tuhan dalam keputusan yang harus dibuat di masa sulit? Jadi bagaimana kita mengenali suara Tuhan dalam mengambil keputusan dalam situasi sulit? Ya misalnya kita baru bertengkar, terus kita harus berdoa. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Di sini dikatakan, dalam menghadapi keputusan yang sulit, mengenali suara Tuhan menjadi sangat penting bagi kehidupan seorang Kristen. Bagaimana cara kita mengenali suara Tuhan? Yaitu berdoa dan renungkan firman Tuhan adalah jawaban yang tepat dan krusial untuk dapat bimbingan Tuhan dan petunjuk. Jadi dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Kalau dalam Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan dan nyatakan dengan permohonan dalam doa. Serahkan. Itulah cara kita untuk mengenali suara Tuhan pada saat mengambil keputusan yang sulit. Kita ragu, serahkan kepada Tuhan. Kita khawatir, serahkan kepada Tuhan. Dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Maka setiap kita membaca firman Tuhan, pikiran kita selalu dibaharui. Karena apa? Roh Kudus bekerja. Itulah kebesaran firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Itulah kebesaran. Mendengarkan suara hati. Jadi suara hati kita juga perlu kita dengar. Atau God's spot. Apa kata hati? Dari relung-relung sunyi hidup kita sehari-hari, kita harus merenung apa kata hati kita. Kadang-kadang saya sering kata hati berkata, apabila tidak saya turuti ada bahaya. Tapi apabila dituruti, itu bisa mendapatkan jalan yang baik. Maka mari kita mendengarkan suara hati kita setiap saat. Dan cara untuk mendengar suara hati apabila kita tetap berdoa dan membaca firman Tuhan. Suara hati kita semakin besar, dia akan bergelora. Tapi apabila kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, suara hati kita itu terdengar hanya sayup-sayup, bahkan tidak terdengar. Tapi kalau kita selalu merenung dan baca, suara hati itu semakin besar. Seolah-olah semakin diperbaharui. Ini begini, ini begini. Ada jalan keluar. Diberikan jalan kepada kita. Nah. Kemudian dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang untuk jalan. Ini Mazmur
yang mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang untuk jalanku. Jadi kaki kita mempunyai pelita dan jalan kita menjadi terang. Firman Tuhan itu menjadi pelita. Membaca firman adalah refleksi dalam pikiran kita. Kita lebih mudah memahami bimbingan Tuhan dalam hidup kita. Jadi membaca firman itu adalah merupakan refleksi pikiran kita. Jadi pikiran kita itu akan bekerja. Pikiran itu bekerja dengan otak. Karena ada otak ya mengeluarkan pikiran dan bekerja sama dengan jantung. Jantung itu merespon karena ada hubungan antara otak dengan jantung apabila kita mengeluarkan suatu statement. Dan setiap informasi yang masuk ke dalam pikiran kita akan diolah 24 jam. Bahkan tidur pun kita itu tetap diolah. Maka mari kita berikan masukan positif dalam diri kita supaya diolahnya dengan baik. Berpikir baik-baik, hasilnya pun baik. Tapi berpikir yang jelek, hasilnya juga jelek. Itulah hasil pekerjaan pikiran kita, otak dengan jantung ya, yang bekerja 24 jam. Nah, jadi dikatakan membaca firman adalah refleksi dalam pikiran kita. Kita lebih mudah memahami bimbingan Tuhan dalam hidup kita. Dan juga ya, berdoa sungguh-sungguh dan meminta hikmat dari Tuhan sangatlah penting. Ya. Berdoa sungguh-sungguh dan meminta hikmat penting. Yakobus 1 ayat 5 ya. Jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memohon kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkitkan salah, maka hikmat itu akan diberikan kepadanya. Ayat ini mengajarkan pentingnya hikmat dari Tuhan dalam segala keputusan yang diambil dalam masa-masa sulit, saat keraguan dan ketidakpastian melanda. Menerima hikmat. Jadi Yakobus pasal 1 ayat 5. Jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memohon kepada Tuhan. Jadi hikmat itu bisa kita minta kepada Tuhan. Berikanlah saya hikmat kebijaksanaan dalam memutuskan segala hal. Jika di antara kamu, ayat ini menggambarkan pentingnya hikmat dari Tuhan dalam segala keputusan yang diambil dalam masa-masa sulit, saat keraguan dan ketidakpastian. Nah, kemudian mencari bimbingan ilahi menjadi langkah yang krusial untuk mengenali suara Tuhan yang menanda setiap langkah melalui kesulitan, ya, yang memandu setiap langkah kita dalam kesulitan. Contoh yang pernah meminta hikmat kepada Tuhan adalah Raja Salomo. Ya. Raja Salomo meminta hikmat untuk menjadi pemimpin Israel yang begitu rumit dan keras kepala. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Ya. Jadi berikanlah hambamu hati yang bijak mendengar, ya, untuk menghakimi bangsa Israel, untuk bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Itulah yang diminta oleh Raja Salomo kepada Tuhan Allah pada saat Raja Salomo bermimpi bertemu dengan Tuhan Allah.
apa yang harus kau minta. Maka Raja Salomo meminta hikmat kebijaksanaan untuk memimpin bangsa Israel yang begitu besar, agar bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Dan itu dikabulkan oleh Tuhan Allah. Itulah contoh dalam pemberian hikmat. Nah, kemudian kita masuk dalam pernyataan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah, apa cara praktis? Nah, ini konkret untuk membangun iman kita ketika kita menghadapi tantangan di usia lanjut. Nah, ini khusus bagi usia yang 70 tahun ke atas ini, termasuk saya ya. Apa cara praktis untuk membangun iman, ya, menghadapi tantangan di usia lanjut? Mana? Membangun iman di usia lanjut, terutama ketika menghadapi tantangan, merupakan perjalanan yang penting dan spiritual. Jadi spiritual kita yang menentukan dalam membangun iman kita dalam usia yang sudah lanjut. Nah, dalam Alkitab kita diajarkan untuk tetap kuat dalam iman kita, ya, mengingat kasih dan tuntunan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kasih dan tuntunan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, seperti tadi Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, ya, dan terang bagi jalanku. Jadi kuncinya adalah, ya, kita harus ingat apa kata Yeremia, pesan Tuhan pada Yeremia dalam, ya, Yeremia, ya, 31, ya, ayat 30, ya. Yeremia 31 ayat 33 dikatakan, ya, hukum-hukumku akan kutaruh di dalam batin mereka dan kutulis pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Inilah yang ditaruh oleh Tuhan dalam diri kita. Hukum-hukumnya akan ditaruh dalam batin kita dan ditulis dalam hati kita, supaya dia menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Nah, jadi kita perlu menghafal, ya, menghafal daripada ayat-ayat tertentu bagi kita, ayat yang sudah dimateraikan kepada kita pada waktu kita CD. Maka jangan sampai lupa dengan ayat-ayat CD kita. Itulah cara praktis kita untuk tetap berhubungan dengan Tuhan. Nah, kemudian pada saat kita melangsungkan perkawinan, ada ayat tertentu diberikan kepada kita. Hafal. Dan yang ketiga, bagi orang yang sudah ditabiskan menjadi sintua, pendeta, atau hamba Tuhan, atau diakonis, ya, itu ada ayat tertentu. Nah, bagi yang sudah hamba Tuhan dan sudah melangsungkan perkawinan, wajib hukumnya menghafalkan ayat yang dimateraikan oleh Tuhan kepada kita. Itulah cara kita untuk merenungkan kembali dalam situasi sulit. Cara praktis itu yang paling dekat dengan kita. Nah, jadi seperti Mazmur 119 ayat 105 tadi, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini, ya, menekankan pentingnya firman Tuhan sebagai penunjuk dalam hidup kita. Jadi dia sebagai penunjuk, ya, dan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sebagai petunjuk, penunjuk jalan. Nah, ini jadi harus ada hafalan kita ayat-ayat suci atau firman Tuhan. Yang wajib adalah 3 waktu CD, waktu melangsungkan perkawinan, dan waktu kita ditabalkan atau ditahbiskan sebagai sintua atau pendeta atau hamba Tuhan. Dan juga
ada ayat-ayat tertentu yang bisa membuat kita tetap semangat dan mempunyai motivasi yang tinggi. Nah, itulah yang dikatakan bahwa kita di usia lanjut, tantangan yang dihadapi sangat berat. Namun dengan merenungkan dan mempercayai firman Tuhan, iman akan semakin diperkuat, ya, dengan memberikan arah yang jelas dalam setiap langkah yang diambil. Jadi apabila firman Tuhan sudah kita renungkan dan kita hafalkan dalam hidup kita, maka Dia akan menuntun langkah kita ke jalan yang benar dan tepat. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini semakin memberikan semangat bagi kita untuk bersahabat dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.